Kalau acara lengkap ada acara siraman, kemudian malam harinya ada acara malam bidadari ini. Acara siraman ini juga mengandung unsur-unsur yang sangat luar biasa, filosofinya. Contohnya ketika kita masuk di gapura atau di pintu masuk, biasanya kita melihat ada hiasan, ada pisang raja, kanan kiri, kembar, kemudian ada janur yang tidak pernah ketinggalan, pasti ada di pernikahan tradisi Jawa. Berikutnya ada godong ringin, ada daun ringin, daun alang-alang, opo-opo, daun keluih, ada tebu ulung, cengkeh gading, dan padi. Dalam tradisi Jawa ini disebut tuwuhan. Tuwuhan yang dipasang di gapura masuk dalam pernikahan adat Jawa ini juga mengandung doa-doa permohonan kepada Tuhan Sang Pencipta. Yang paling gampang adalah alang-alang opo-opo. Ini dalam bahasa Indonesianya tidak ada halangan suatu apapun. Doa semoga seluruh rangkaian pernikahan lancar, tiada halangan satu apapun. Pisang raja kembar kiri kanan. Pisang raja bukan pisang yang lain. Pisang Ambon lebih besar. Ada pisang kepok tidak dipilih, tapi pisang raja. Doa dan harapan mempelai berdua ini hidupnya seperti layaknya seorang raja. Raja itu pasti bijaksana, bisa ngayomi, ngayemi, dan ngayani. Ada ringin. Ringin itu kalau dulu zaman Orde Baru, ini salah satu partai menggunakan lambang itu. Ini simbol pengayoman. Juga konon katanya kalau zaman dahulu kita sering melihat di bawah pohon ringin biasanya ada sendang. Dalam tradisi-tradisi Jawa kita sering melihat ada sedekah bumi yang diadakan di sendang, bancaan di bawah pohon ringin. Kalau dulu katanya keramat, sebenarnya setelah diteliti kenapa bancaan di pohon ringin dikeramatkan. Konon katanya akar pohon ringin itu bisa menyaring segala kotoran yang ada, sumber air yang ada di bawah pohon tersebut, sehingga sendang atau sumber yang ada di bawah pohon ringin itu biasanya bersih. Nah, kenapa kok dikeramatkan? Supaya orang-orang itu menjaga. Kalau dulu orang Jawa itu tidak disampaikan secara langsung, tapi diwetir-wetirnya ojo niku ada genderuwo dan lain-lain. Kalau tidak ada genderuwonya nanti kadang-kadang mohon maaf orang mojo pipis di situ dan lain-lain. Makanya seolah-olah dikeramatkan, sebenarnya itu adalah untuk menjaga sumber air. Dan ada bancaan. Bancaan adalah wujud rasa syukur kepada Allah SWT. Keluih diambilkan dari kata kaluih atau lebih. Semoga rezeki dan kebahagiaan kedua mempelai ini selalu tercukupi. Luwih-luwih. Ada lagi padi lambang kemakmuran, cengkir gading, cengkir lambang ing pikir, kenceng ing pikir, cengkir. Jadi sama dengan tebu, anteping kalbu, bahwa ini semua adalah simbol-simbol nasihat-nasihat untuk siapapun yang akan rumah tangga. Yang terakhir ada blek KTP. Ini dari anyaman daun kelapa. Blek KTP. Jadi semuanya tadi disatukan, ditutup oleh terakhir ada blek KTP karena menyatu dalam satuan yang utuh. Sehingga doa-doa yang dipanjatkan akan dikabulkan. Ini dari pintu masuk, gapura masuk, tempat orang Jawa yang akan mantu. Di acara siraman ada juga air 7 sumber yang digunakan untuk
nyirami calon mempelai. 7 pitu pitulungan, pitutur, pituduh, pitungkas. Itu. Nah kalau dulu air 7 sumber diambilkan dari berbagai kali tempuran. Kemudian ada di sendang-sendang yang dianggap bersih, ya termasuk sendang sumber air di bawah pohon ringin tadi. Yang nyirami biasanya jumlahnya juga 7, tapi bisa juga 5, 7, 9 atau 11. Jumlahnya selalu ganjil kalau tradisi Jawa. 5 ini simbol dari kemenangan, Pancasila, Pancasila. 7 pitulungan, 9 angka yang tertinggi. Kalau dalam orang Jawa ada Wali Songo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa. 11 dari kata kawelasan. Jadi mulai senantiasa ditersnani, dicintai, dikasihi oleh Tuhan Sang Pencipta Alam, dicintai, dikasihi oleh seluruh umat Tuhan yang ada di alam semesta ini. Kemudian disirami dengan air 7 sumber dicampur dengan bunga staman. Bunga staman, ada bunga melati, bunga mawar, kantil, dan kenomo. Kalau orang Jawa mengatakan ini pepunjuling sekar. Jadi ini rajanya sekar. Jadi bunga pilihan. Dan konon telah diteliti, air bunga staman ini apabila digunakan untuk mandi, ini bisa menghilangkan aura-aura negatif, bisa menumbuhkan aura-aura yang positif. Maka seringkali kalau kita meyakini di acara siraman, biasanya air yang digunakan itu kita ambil, dan untuk sekedar cuci muka atau membasuh tangan. Ini insya Allah katanya kalau cuci muka dengan air siraman ini membuat awet muda, katanya begitu. Kemudian kalau cuci tangan ini bebas dari corona, ya, kalau sering-sering cuci tangan dan lain sebagainya. Karena ada teman saya dari teman-teman wedding organizer Kemanten, ada Mas Indra ini yang ganteng ini, sebenarnya usianya sudah banyak Pak, tapi karena sering cuci muka pakai air siraman jadi kelihatan masih muda. Ya Mas Indra ya, masih muda, ini kelihatan masih kuliah, usia 20 tahun, sebenarnya sudah lebih dari itu. Tapi tiap minggu ketemu dengan acara siraman dan rajin cuci muka. Berikutnya acara siraman disirami oleh tujuran penyiram, ada bilasan, pecah pamor, sampai potong tumpeng. Nah, tumpeng ini kalau tradisi Jawa juga lambang atau perwujudan dari dunia seisinya. Jadi tumpeng ini kalau dalam Islam ini hablum minallah, hablum minanas. Kalau dalam tradisi Jawa ini disebut dengan orang itu harus bisa memayu hayuning bawono satamah manunggal kalian Gusti. Tumpeng itu komplit, ada kecambah atau taugi. Nama taugi itu berharapan semoga kedua mempelai senantiasa bertumbuh. Demikian juga halnya dengan kacang panjang, harapannya panjang rezeki dan yang lain sebagainya. Ada juga di satu kelengkapan tumpeng adalah ingkung manekung. Jadi lambang keikhlasan. Ini adalah ayam ingkung manekung. Ada jajan pasar, ada dawet, kelengkapan siraman, bubur 7 warna dan lain sebagainya. Kemudian masuk di acara setelah itu, acara malam itu ini ya.